strata kaum perempuan. Karena anak perempuan itu pada masa jahiliyah dianggap sebagai seorang makhluk yang tidak berguna. Mereka hanya sebagai pemuas bagi laki-laki. Mereka itu dianggap sebagai aib keluarga. Bahkan jika ada orang yang melahirkan anak perempuan, itu mereka wajahnya langsung berubah menjadi merah padam karena saking malunya. Bahkan ada juga yang tega dikubur hidup-hidup kalau anak perempuannya lahir. Hal ini sudah disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59 dan juga surah At-Takfir ayat 8. Berbeda dengan halnya anak laki-laki sebagai calon, karena mereka menganggap anak laki-laki sebagai calon pemimpin yang memberikan kehormatan bagi anggota keluarga. Karena itu masyarakat Arab di zaman jahiliyah begitu bangga bila dianugerahi anak laki-laki. Sekian, apakah ada sanggahan atau tambahan? Silahkan. Berarti karena dianggap sebagai aib, gitu ya? Iya. Ya, terima kasih. Iya, Mbak Afi. Saya dari kelompok 1 ingin mencoba melihat dari Aspa, apakah peradaban Yunani kuno ini disamakan dengan kaum jahiliyah. Menurut saya sebelum datangnya Islam, kepribadiannya orang Arab sebelum datangnya Islam. Nah, dilihat dari segi kepribadiannya, menyembah berhala banyak, Tuhannya kan banyak. Terus ini lebih menghabiskan waktunya untuk banyak berfoya-foya. Menurut saya seperti itu. Mungkin ditambahkan oleh Mas Azam. Izin untuk menambahkan. Begini Mbak Asfa, apakah menurut kelompok 1 Yunani bisa disamakan dengan zaman jahiliyah? Menurut saya begini, apa zaman jahiliyah itu? Zaman jahiliyah itu orang-orang yang kurang pengetahuan akan Tuhan. Belum tahunya mereka dengan Tuhan, padahal mereka secara akal, secara kepintaran mereka juga pintar. Dan tetapi dalam kepercayaan mereka belum mempercayai adanya Tuhan. Sama halnya dengan Yunani kuno. Orang-orang Yunani kuno juga secara akal mereka mumpuni. Seperti bidang arsitek, filsuf, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa mereka mampu dalam bidang keilmuan. Akan tetapi di bidang agama atau kepercayaan mereka juga bobrok. Jika begitu dapat disimpulkan bahwa
Yunani kuno itu bisa disamakan dengan zaman jahiliyah. Akan tetapi hanya beda sebutan saja. Jika zaman jahiliyah itu sebutan bagi orang-orang dahulu di Arab. Tidak bisa Yunani kuno ini disebut juga dengan jahiliyah. Begitu Mbak Asfa, apakah sudah jelas atau ada sanggahan, tambahan, atau kritik? Silakan. Izin yang memastikan aja ya, berarti dari Yunani kunonya itu sudah pintar. Kalau dalam akal itu sudah mumpuni, tapi dalam kepercayaannya itu masih belum. Berarti dapat disimpulkan kalau seandainya orang yang pintar agama itu, orang yang pintar akalnya itu nggak bisa itu sejalan sama agama gitu. Ada yang gitu, paham nggak? Pripun Mbak Asfa? Maksudnya nggak bisa jalan bareng gitu antara memajukan perkembangan ilmu pengetahuan sama memajukan itu agama. Loh. Jadi nggak bisa jalan bareng gitu loh Mas, maksudku. Loh ya bisa Mbak Asfa, banyak sekali para ilmuwan Islam seperti Al-Khwarizm, pencipta matematika, Ibnu Sina, sang filsuf terkenal. Mereka juga menjadi ulama besar. Di bidang keagamaan mereka maju, dan di bidang ilmuwan mereka juga maju. Itu bisa menjadi bukti bahwa bisa memperkembangkan bidang agama dan bidang keilmuan itu secara beriringan. Begitu Mbak Aspa, apa ada sanggahan atau tambahan? Jadi bisa ya Mas, apa jalan beriringan antara akal sama agama. Tapi mungkin di Yunani kuno itu mungkin belum ada walinya atau apa yang bisa menyebabkan sampai agamanya itu ketertinggalan gitu. Okay. Kalau secara sejarah mungkin saya kurang tahu, tapi kalau kemungkinan besar seperti halnya zaman jahiliyah itu ada saatnya agama Islam masuk, ada saatnya agama Islam disebarkan. Akan tetapi kembali lagi kepada pribadi diri seseorang, walaupun sudah ada pendekatan terhadap orang-orang yang belum memiliki pengetahuan akan agama, akan tetapi pribadi seseorang tersebut memilih untuk hidup yang dari dulu tidak mau diusik dengan kehidupan kedatangan yang baru, maka mereka sama saja tidak akan berubah, begitu Mbak Aswa. Mungkin di Yunani kuno juga begitu, sudah ada yang dakwah yang menyebarkan agama Islam, akan tetapi pribadi mereka masih berpegang teguh kepada kepercayaannya yang dulu. Pripun Mbak Asfa, apakah ada sanggahan atau tambahan? Ya, cukup. Terima kasih penjelasannya, kelompok 1. Apakah sudah bisa ditutup, Bapak? Ya, monggo kalau mau ada pertanyaan yang lain. Kalau sekiranya ada pertanyaan bisa diflurkan saja. Nanti juga saya akan membantu menjawab juga. Silakan ke teman-teman. Monggo dari teman-teman apabila ada yang masih ingin bertanya mengenai tema yang kita bahas pada hari ini.
kami persilahkan untuk bertanya. Mas, izin bertanya, Mas. Oh ya, silakan. Perbedaan antara kepercayaan Zoroaster dengan kepercayaan Majusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Maaf, pertanyaannya itu persamaan atau adakah persamaan atau perbedaan kepercayaan Zoroaster dengan kepercayaan Majusi? Begitu ya, Mas Faris? Iya, iya, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada Putus-putus, Mas Azam.
dengar suara. Baik. Ada suara. Ya, ya Mas Azam. Izin menjawab, apakah Majusi dan Zoroaster, apakah ada persamaan atau perbedaan antara kaum Majusi dan kaum Zoroaster? Itu sebenarnya Zoroaster itu adalah Zoroaster itu adalah salah satu aliran terbesar. Zoroaster itu suatu aliran yang sangat besar itu dari agama Majusi tersebut. Majusi tersebut adalah sebuah agama yang berkembang di negara Persia yang sekarang adalah negara Iran. Agama Zoroaster tersebut berpindah atau memindahkan diri dari agama Majusi tersebut dikarenakan perbedaan kepercayaan antara kaum Zoroaster dan kaum Majusi. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, berarti ada pertambahan. Berarti itu ada faktor pemisahan diri ya, Mas Azam ya. Ya, di dalam kelompoknya itu terdapat sebuah perbedaan kepercayaan atau perdebatan. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya. Izin menanggapi, Mas Azam. Iya, silakan. Mas Said Abu Yasin. Yang ingin saya tanggapi adalah Majusi sebenarnya adalah sebutan bagi para pengikut agama Zoroaster. Majusi adalah sebutan bagi para pengikut agama Zoroaster. Otomatis Majusi dengan Zoroaster itu tidak berbeda. Zoroaster itu ibaratnya seperti halnya Tuhan, Majusi itu kaumnya. Terus kenapa di situ kok ada perpecahan itu loh? Kan agama Majusi di sini menganut dualisme. Yang pertama itu Tuhan kebaikan, yang kedua Tuhan kejahatan. Tuhan kebaikan biasanya disebut dengan penguasa terang, Tuhan kejahatan disebut dengan penguasa kegelapan. Karenanya mereka dikenal sebagai penyembah api, sebagai lambang kebaikan. Seperti itu Mas Azam. Ya, mungkin itu penjelasan. Terima kasih atas sanggahannya. Ya, mungkin saya kurang pengetahuan. Bagaimana Mas Paris? Itu tambahan dari Mas Saif. Sudah cukup. Ya, itu kan bukan tambahan ya, seperti perbedaan pendapat. Jadi yang benar yang mana ini, Mas? Ya, mungkin kalau di pertanyaan mana yang benar, apa yang salahnya itu bisa saya serahkan kepada
kepada ustadznya mungkin, kepada ustadz mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Ya, dan sebagian tadi sudah dijawab oleh teman-teman dari kelompok presentasi. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik, ya, menyiapkan makalah dan PPT, dan juga mencoba untuk memberikan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Mengawali perkuliahan kita, ya, pada semester ini kita mengawalinya dengan pembahasan mengenai kondisi Jazirah Arab, ya, sebelum Islam itu lahir di sana. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama ya supaya kita tahu ya kondisi Jazirah Arab dan beberapa wilayah ya yang ada di sekitarnya ya dari berbagai sudut ya, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial budaya, dari sudut perpolitikan, dan juga dari sudut keagamaan. Ya. Ini dimaksudkan agar kita nantinya mendapatkan satu gambaran, ya, ketika Islam muncul itu ada perubahan-perubahan apa sih yang terjadi di Jazirah Arab ini pada khususnya dan dunia pada umumnya, ya, sehingga kita mengetahui ya betapa pentingnya agama ini turun, ya, karena dia telah melakukan perubahan yang ke arah positif di saat Jazirah Arab dan wilayah-wilayah di sekitarnya itu telah mengalami tadi ya degradasi dan dekadasi moral yang luar biasa. Yang kedua juga dimaksudkan agar kita mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala mengapa justru wilayah Jazirah Arab ini ya yang ditunjuk oleh Allah sebagai tempat lahirnya agama Islam dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi itu alasan ya mengapa Islam harus turun di Jazirah Arab ya. Dan apa misi utamanya? Ya. Misi utamanya untuk melakukan perubahan. Wa makanallahu apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terus ada ayat lain berkaitan dengan misi keagamaan di sini. Jadi sekarang sudah menjadi terang benderang bagi kita ya bahwa secara umum kondisi di sekitar Arab itu dari sisi peradaban mereka itu sudah maju. Mereka memiliki keilmuan ya yang sudah maju. Ya. Persia dikenal sebagai bangsa besar ya yang memiliki peradaban yang maju, tapi di sisi lain ya mereka mengalami kemunduran khususnya yang berkaitan dengan moral ya dan keagamaan. Ya. Kemudian tadi bangsa Romawi ya dikenal mereka sebagai pewaris ya agama Nasrani dan coba mengembangkan itu hingga ke wilayah-wilayah lainnya. Hanya saja Romawi ya dengan kekuatan yang besarnya itu coba untuk menguasai dunia ini dengan kezaliman. Ya, tadi ruh agama tidak menjadi dasar mereka untuk melakukan ekspansi, tapi lebih pada hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Ini, maka ini juga satu kemunduran ya, dari sisi peradaban keagamaan. Di Yunani ya yang jauh dari peradaban Romawi juga muncul beberapa filosof ya di sana. Ya, ada Aristoteles, ada Plutus dan lain sebagainya yang secara mandiri lah katakan mereka itu coba mencari kebenaran itu. Namun itu sifatnya wahmiyah, tidak
di tidak dilatar belakangi oleh wahyu-wahyu yang pernah turun kepada para nabi-nabi pada saat itu. Jadi itu hanya kemampuan akal mereka ya membayangkan tentang kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang sistem bermasyarakat ya, kenegaraan dan lain sebagainya, yang semuanya itu bersifat dzanniyah ya. Kemudian di belahan lain ya, India dan juga negara-negara Asia Timur, Asia Tengah ya, hingga ke Indonesia, di sana dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan yang sifatnya rohaniyah. Itu, dan itu bisa kita lihat sampai sekarang ya, dari India ya, kemudian sampai di Indonesia ya, yang terjauh di mana, di Asia ya, Asia Tenggara, ini pada umumnya adalah para penganut ya, agama Hindu dan Buddha. Itu juga dikembangkan dan banyak berkaitan dengan paham-paham rohaniyah. Nah, sementara di Jazirah Arab ini ya, agama yang dulu pernah dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya, miladun Adam ya ila Ibrahim alaihissalam, itu masih ada dan diikuti oleh kaum Arab pada saat itu ya. Jadi ini sirnya ya, kenapa Arab dijadikan pilihan ya. Kalau kita mundur ke belakang mengingat cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang aslinya itu dari Irak mereka. Berarti ini berkebangsaan Persia ya. Orang Persia itu. Kemudian melakukan perjalanan atas wahyu ya, perintah Allah Subhanahu wa taala ke Mesir. Dan di situ melewati banyak sekali ya wilayah-wilayah untuk disinggahi ya, terutama di Palestina pada saat itu. Makanya bangsa ini disebut dengan bangsa Ibrani. Ibrani itu kalau di bahasa Arab kan berarti ibar. Ibar itu hanya sekedar numpang lewat saja. Ya, mampir saja ya, karena tujuan utamanya adalah ke Mesir dan kemudian kembali ke Palestina. Nah, dari situ ya Nabiullah Ibrahim yang beristrikan Sarah tidak dikaruniai seorang putra oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Ibrahim dihadiahi seorang ya dihadiahi dari Mesri itu adalah Hajar, dan dari pernikahan itu kemudian melahirkan Ismail ya, dan atas perintah Allah kemudian Hajar dan Ismail kemudian ditempatkan di sebuah lembah, yaitu lembah Makkah ya, yang gersang dan tidak ada penduduk di sana ya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala kemudian tempat ini menjadi tempat yang sangat ramai ya, penuh dengan keberkahan, banyak orang yang berkunjung ke sana, dan di tempat ini pula ternyata ada Ka'bah ya, yang konon dulu pernah ada dibangun ya, pertama itu oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian ini direnovasi dan ditinggikan menjadi tempat yang sangat sakral, suci, dan itu diziarahi. Nah, sejak Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam berada di situ ya, ini keyakinan-keyakinan dogma agama tentang ketauhidan, kemudian juga syariat-syariat yang pernah disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim ini tetap dilestarikan ya, dari kurun ke kurun. Sementara di Palestina ya, di mana kemudian Nabiullah Ibrahim ya diberikan keturunan dari jalur Sayyidah Sarah ya, ini ada banyak keturunan nabi-nabi di sana. Namun risalah kenabian itu ya, dan sebagaimana sunnah Allah Subhanahu wa taala
ini memang kemudian mengalami kepunahan, ya, karena risalah para nabi-nabi terdahulu itu memang dibatasi oleh waktu dan ruang, ya, sehingga dengan wafatnya para nabi-nabi tersebut, ya, kemudian agama ini tidak mampu, ya, eksis, ya, hingga akhir zaman. Dan agama ini kemudian diwarisi oleh Bani Ismail, anak keturunan Ismail. Nah, inilah, ya, meski pada akhir-akhir, ya, sebelum Nabi Muhammad lahir itu terjadi kemusyrikan yang luar biasa. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Luhai, itu adalah orang yang pertama yang mengenalkan tentang patung yang diambilnya dari sekitaran Syria sana. Itu ada nama patung Hubal di sana, yang dulu dianggap ini adalah salah satu patung yang dibuat pada zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, ini kemudian dari situ, ya, masyarakat Arab, ya, mengenal tentang kesyirikan itu, sehingga Ka'bah pada saat itu konon dipenuhi dengan patung-patung, ya, yang itu mewakili Tuhan dari masing-masing kabilah. Jadi ada ratusan patung di situ. Namun mereka tetap mensucikan Ka'bah sebagai warisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap melakukan tawaf, tetap melakukan sa'i, tetap melakukan wukuf di Arafah dan sebagainya. Cuman dengan cara-cara yang kemudian dikembangkan. Banyak bid'ah dan khurafat-khurafat di situ. Ya, itu. Terus dari sisi lain juga disampaikan bahwa masyarakat Arab ini mereka melakukan perbuatan yang tidak bermoral, ya. Itu bukan karena kealiman mereka, bukan karena adanya informasi tentang keagamaan itu, tapi itu memang dari diri mereka sendiri, ya, dikembangkan menjadi sebuah budaya, ya, yang mereka yakini, gitu. Nah, di sisi yang lain, ya, disampaikan bahwa banyak sekali sisi-sisi positif yang dimiliki oleh masyarakat kaum Arab ini yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum selain Arab, ya. Sehingga dengan tujuan inilah maka Arab, ya, yang tetap pada melestarikan keyakinan, ya, dan paham keagamaan yang dulu pernah dibawa Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, ini tetap lestari di sana meski masih banyak, ya, atau banyak terjadi kejahilian di dunia Arab ini. Nah, oleh karena itulah maka kemudian Allah memilih negara ini atau tempat ini sebagai munculnya agama Islam. Di samping karena tadi tujuan secara geografis, ya. Jadi letak Arab itu strategis karena dia berada di tengah-tengah di antara kekuatan keempat negara tadi, ya. Dari situlah kemudian agama ini cepat menyebar, ya, ke wilayah timur, ya, ke wilayah barat, selatan dan juga utara, ya. Ya, saya kira itu yang penting kita pahami, ya, sebelum kemudian nanti kita memasuki pada fase sirah nabawiyah, dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan fase-fase dakwah berikutnya hingga wafat Rasulullah. Dan dari situ kemudian kalau kita feedback ke belakang, maka kita mendapati adanya perubahan yang luar biasa antara kondisi dunia sebelum Islam dan kondisi dunia setelah Islam lahir ke muka bumi ini. Ya. Oke, saya kira itu tambahan dari saya, dan sekiranya ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman dipersilahkan. Oke. Silakan dari teman-teman kalau ada tambahan ataupun sanggahan, silakan.
insya Allah tidak ada. Ya, satu hal yang perlu dipahami juga bahwa antara zaman Nabi Isa alaihissalam hingga kedatangan Rasulullah itu ada waktu yang cukup panjang di situ. Kalau nggak salah sekitar 500 abad, ya. Dan itu disebut dengan zaman fatrah. Disebut dengan zaman fatrah, ya di mana semua orang coba mengekspresikan tentang apa ketuhanannya, apanya ini dengan kemampuan akalnya, sehingga banyak sekali memang kemudian terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, ya. Yang dulu orang dikenalkan tentang tauhidullah, kemudian mulai nyeleweng, ya, hingga kemudian menuhankan batu, menuhankan langit, menuhankan api dan lain sebagainya, ya, sehingga muncul banyak sekali paham-paham itu, ya. Oke. Ya, monggo kalau ada masukan. Terima kasih atas tambahannya, Ustadz. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahi? Sepertinya sudah tidak ada, Ustadz. Ngoten ya. Oke. Baik, kalau tidak ada tambahan ya kita cukupkan. Ya, silakan nanti Mas Azmi bisa menutup sesi pertemuan ini. Monggo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kami tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una, Rabbi wa faqih ahlana wa qarabatin lana fid dinina, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustaz. Sami-sami. Saya lihat dulu ya. Nggih.